Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan Oracle kita di section keempat, bagian pertama. Dan pembahasan ini juga masih nanti akan kita bahas terutama mengenai praktisnya. Karena pembahasan ini sudah sangat banyak kita bahas di kelas. Jadi saya juga akan membahas slide-slide yang utama saja atau enggak akan semua slide akan saya bahas. Oke, objektif atau tujuan pembelajaran di slide ini yang pertama adalah menentukan dan memberikan contoh subtype dan supertype. Nah, jadi masih ingat dulu ada supertype dan subtype. Kalau dulu di OOP atau di pemrograman Java itu ada superclass dan subclass. Menyatakan rules yang berkaitan dengan entity dan supertype. Kemudian menetapkan rule supertype dan subtype. Nah, ini nanti lebih lengkapnya lagi Anda baca-baca dulu slide-nya, baru kita atau baru nanti Anda punya gambaran secara komplit. Karena saya akan membahas beberapa slide yang utama saja. Oke. Di sini kita angkat kembali karakteristik dari subtype. Nah, contoh subtype-nya di sini digambarkan ada supertype animal atau hewan. Dia punya subtype vertebrata dan invertebrata. Oke. Jadi a subtype dia mewarisi semua atribut dari supertype. Jadi karakteristiknya adalah sebuah subtype vertebrata dan invertebrata dia mewakili semua atribut dari supertype. Jadi atributnya si animal dia juga menjadi atributnya si vertebrata dan invertebrata. Dua, mewarisi semua relationship dari supertype. Apa yang berrelasi ke animal, berarti vertebrata dan invertebrata dia juga berrelasi ke situ. Ya. Tiga, biasanya memiliki atribut atau relationship sendiri. Jadi vertebrata, selain dia ikut atribut dan relasinya supertype, maka dia punya atribut dan relasi sendiri. Itu bisa. Jadi vertebrata dan invertebrata punya sendiri bisa. Kemudian subtype diletakkan di dalam supertype ya, tempatnya digambar itu di dalam supertype. Kemudian selanjutnya tidak pernah dibuat sendirian, nggak boleh ditulis cuma subtype tapi cuma satu saja. Nah itu prinsip salah satu prinsip utama dari subtype, nggak boleh subtype itu ditulis sendirian. Karena kalau subtype itu apakah, nanti pertanyaannya, apakah itu sebenarnya subtype atau mungkin malah supertype? Karena kan dia nggak ada yang lain ya. Sudah kalau satu saja, kalau dia sendirian ya sudah berarti dia artinya adalah supertype. Kemudian mungkin memiliki subtype sendiri. Jadi di dalam subtype ini nanti ada subtype lagi. Subtype karakteristik ya. Ini sudah. Jadi supertype example. Ditampilkan contoh dari supertype beserta karakteristik-karakteristik yang tadi sudah dijelaskan. Ya, di sini ada exam adalah supertype dari quiz, midterm, dan final. Jadi di sini ada exam. Ini merupakan supertype dari midterm, final, dan quiz. Subtype ini, midterm, final, dan quiz, ini memiliki beberapa atribut yang sama, yaitu ya ada number, description, weight, date, grade for written component. Jadi di semua subtype ini, midterm, final, dan quiz, itu masing-masing sebenarnya ada atribut number, description, weight, date, dan grade for written component. Ya, jadi ada beberapa atribut yang sama. Ada atribut khusus. Ya, jadi punyanya midterm ini ada khusus, final punya atribut khusus juga. Ya, seperti karakteristik yang sebelum tadi. Jadi subtype bisa punya atribut yang sendiri. Kemudian atribut umum ini terdaftar di tingkat supertype. Jadi ditulis atribut yang sama itu ditulis di tingkat supertype. Ya. Hal yang sama berlaku untuk relationship. Relationship tadi seperti dijelaskan di karakteristik slide sebelum ini. Supertype itu menurunkan
relasi dari atau relasi supertype itu diturunkan kepada subtype. Jadi ketika exam ini punya relasi dengan student, maka seluruh subtype ini juga berelasi dengan student. Artinya nanti data di kedua tabel tersebut itu nanti akan bisa digabungkan atau di join, ya. Kemudian kalau ada bentuk seperti ini, jadi di satu subtype saja dia berelasi ke suatu entitas, maka di sini berarti yang berelasi itu hanya satu subtype saja. Nah, subtype yang lain itu tidak ikut berelasi. Jadi yang berelasi hanya quiz dan bonus question saja. Oke. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi subtype secara tepat? Saat memodelkan supertype dan subtype, gunakan 3 pertanyaan untuk melihat apakah subtype diidentifikasi dengan benar. 3 pertanyaan ini juga sekaligus sebagai aturan dasar dari subtype dan supertype. Ya, jadi ada kalau Anda sudah baca di slide-nya, itu ada aturan exhaustif dan mutual eksklusif. Sebenarnya aturan yang pertama ini subtype tidak boleh berdiri sendiri, ya. Jadi pertanyaannya yang harus ditanyakan ketika Anda membuat subtype, apakah subtype ini semacam supertype? Artinya apakah dia tunggal dan tidak bisa atau tidak ditambah. Jadi kalau subtype itu tunggal, jadi nggak ada yang lain, ya berarti ya dia supertype. Ya, jadi dia mungkin bukan subtype. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi nggak boleh tunggal. Yang kedua, sudahkah saya membahas semua kemungkinan kasus? Ini adalah istilah exhaustive. Kita sudah jelaskan panjang lebar beserta contoh kasusnya di kelas. Nah, tapi di sini gambarannya, misalkan di sini ada superclass snow sport. Kemudian subkelasnya ada ski, ada snowboard, ada cross country, ada other. Misalkan saya mau memasukkan record atau mau memasukkan kategori hoki es. Nah, hoki es itu tidak ada di kategori yang 3 di atas ini. Ski, snowboard, dan cross country ini tidak ada. Tetapi karena ada satu subtype yang disarankan harus ada ya di seluruh supertype, itu ada other, ya. Maka hoki es itu bisa masuk ke other. Sehingga sudahkah saya membahas semua kemungkinan kasus atau sifat exhaustif? Ya, karena hoki es tadi itu bisa masuk ke bagian yang other. Jadi sudah nggak ada lagi yang nggak bisa masuk gitu ya. Jadi misalkan dibayangkan di sini nggak ada other-nya, maka si hoki es itu kan nggak bisa masuk ke 1, 2, dan 3. Nah, karena ada other ini, maka sifat exhaustif ini terpenuhi. Ya, jadi ketika ada kategori baru, maka dia pasti bisa masuk ke salah satu subkelas yang ada di dalam superkelas. Itu adalah exhaustive. Kemudian, yang ketiga, apakah setiap instance cocok menjadi satu dan hanya satu subtype atau mutually exclusive? Kalau hoki S, konteksnya hoki S tadi, kalau sudah masuk ke other, dia nggak bisa masuk ke bagian yang lain atau tidak sekaligus menjadi anggota subtype yang lain. Jadi kalau sudah satu ya satu. Artinya apa? Penggolongan subtype ini unik dan distintif atau berbeda satu sama lain. Sudah nggak bisa kemungkinan kecil lagi atau nggak ada kemungkinan untuk bisa satu olahraga itu terdiri dari 2 kelompok atau 2 subtype. Itu adalah sifat mutually exclusive. Jadi kalau membuat subtype itu ada di kita bertanya sendiri gitu ya, apakah sudah benar 1, 2, dan 3. Nah, kita sekarang mau langsung ke prakteknya.
Kita sekarang langsung ke practice. Identify which item of the following list is the supertype entity and which item are the subtypes of that entity. Jadi kita disuruh untuk menentukan kosakata ini kira-kira dia itu supertype atau subtype. Kita lihat sekarang. Ada amputation, ada visual impairment, ada hearing impairment atau gangguan visual atau ketidakmampuan visual ya, ketidakmampuan pendengaran, amputasi, kemudian disability dan paralysis. Oke. Amputasi ini adalah jenis dari ketidakmampuan fisik ya, ketidakmampuan fisik. Jadi ini adalah subtype barangkali ya. Kita coba. Kemudian visual impairment, ini jelas subtype. Hearing impairment, ini juga jelas subtype. Paralysis, lumpuh, ini juga subtype. Nah, kita cari di antara mereka itu yang menjadi supertype itu kemungkinan adalah disability, karena disability cakupannya paling atas ya. Disability cakupannya paling atas. Jadi bentuknya itu kurang lebih akan seperti ini. Oke. Kemudian for each rule indicate whether the rule is applicable for supertype or subtype. Jadi di sini ada keterangan. Nah, keterangan ini merupakan karakteristik dari supertype atau subtype. Kita lihat. They share common attribute. Jadi mereka banyak saling berbagi atribut yang sama. Jadi kita tahu bahwa subtype itu sama-sama memiliki atribut ya, yang antar sesama subtype ya, itu yang ada atributnya supertype itu yang mereka sama-sama miliki. Kemudian they inherit all attribute and relationship of the entity. Ini jelas ini adalah subtype, dia mewarisi atribut serta entitasnya dari supertype. It never exists alone. Jadi yang kita sebut tadi, yang nggak boleh, salah satu syarat subtype itu nggak boleh ada yang berdiri sendiri ya. Ini adalah berarti ciri dari subtype. Kemudian it contains the attributes held in common. Ya. Dia ada atribut yang beberapa instance itu sama atau punya atribut yang umum disimpan di dia. Nah, atribut umum yang disimpan di dia itu berarti dia adalah subtype. Oke. Selanjutnya. Name 3 things you consider where modeling supertype dan subtype. Kita ingat-ingat ada 3 prinsip ketika sesuatu entitas disebut mau disebut subtype. Yang pertama, 1, apakah entitas tersebut benar subtype atau bisa jadi supertype. Nah, ya. Yang kedua, ada prinsip mutually exclusive. Yang ketiga, ada prinsip exhaustive. Oke. Nah, nanti dilihat di slide lagi kalau ada yang lupa mengenai 3 sifat ini, sifat dari modeling supertype dan subtype. Kemudian nomor 4, find the incorrect subtype in the illustration. Jadi disuruh menemukan subtype yang tidak tepat di dalam supertype atau dalam susunan ini. Explain why you think the subtype is
incorrect. Jelaskan kenapa Anda anggap subtype ini tidak tepat. Kemudian adjust the model to improve it. Oke. Kita sekarang lihat yang sebelah kiri. Ada automobil, ada sedan, kira-kira betul ya. Kemudian ada sport utility vehicle, ada mobil yang khusus untuk olahraga, kira-kira betul. Sedan nggak bisa dianggap sebagai sport utility vehicle, sport vehicle juga nggak bisa dianggap pasti atau sedan, dia nggak bisa dia saling lepas, gitu ya. Mutually exclusive. Kemudian yang ketiga, four door vehicle. Nah, four door vehicle ini bisa jadi dia merupakan sedan juga. Jadi saat ketika suatu record misalkan merek mobil itu bisa dianggap sebagai sedan, bisa dianggap sebagai four door vehicle. Nah, dan itu tidak boleh dalam Anda penyusunan subtype dan supertype karena dia melanggar sifat mutually exclusive. Jadi kalau sudah masuk ke sedan ya sudah sedan saja, dia nggak bisa dianggap sebagai anggota yang atau kategori yang lain. Sedangkan kalau four door vehicle itu nanti kan bisa dianggap mobil beroda 4 itu nanti bisa dianggap juga sebagai sedan atau digolongkan juga sebagai sedan. Nah, itu tidak boleh. Jadi sarannya four door vehicle itu dihapus, tetapi itu nanti ada namanya atribut. Jadi auto, mobil, super, kemudian ada sedan, kemudian ada sport, oke, ini sub. Terus four door vehicle itu masuk ke mana? Masuk mungkin dia jadi atributnya. Ya, jadi dia atribut mungkin kita kasih ya. Oke, sport. Nah ini atributnya apa? Amount, door. Jadi jumlah pintunya itu jadi atributnya automobil atau atributnya super class. Nah nanti mungkin bisa jadi seperti ini. Oke, jadi di sini melanggar four door vehicle dia melanggar karena tidak mutually exclusive. Kemudian yang kedua ada superclass building, ada subclass house. Nah, ini jelas salah karena subclass nggak boleh berdiri sendiri. Ya, jadi ini jelas salah karena dia yang pertama melanggar exhaustive. Jadi kalau nanti building atau bangunan itu misalkan tipenya perkantoran, gitu ya, itu kan dia nggak bisa masuk ke rumah ini, nggak bisa masuk ke kategori house kan nggak bisa. Jadi sarannya itu perlu ditambah ini superclass, kemudian di sini subclassnya ada house, ada office perkantoran, ada bangunan itu mungkin masjid. Nah, jadi ada kategori yang lain juga di akhir ditambahkan other. Ya, yang atas juga ada ditambahkan other supaya dia bisa dipastikan exhaustive. Ya, oke, other. Ya, jadi solusinya bisa seperti ini. Oke. Read the following scenario and construct an ARD that contains at least two subtype of the entity product. Jadi kita buat
disuruh membuat untuk subtype dan supertype-nya. So clearly which attribute belong to the entity supertype and which belong to the subtype. Identify a unique identifier for the entity. Our shop sells every kind of woman clothing. Jadi di sini mungkin bisa kasih nama supertype-nya clothing. Oke. Kemudian subtype-nya dress, kemudian shirt, kemudian blouse. Of course, each product has a name. Berarti dia atributnya name ini masuk punyanya superclass. Sehingga semua yang ada di sub kelas itu juga punya atribut name kan gitu ya. Kemudian ada atribut description, kemudian price, ada juga size. Ya. Ini atributnya punya superclass. Ingat kalau punya superclass berarti yang di subclass dia juga punya masing-masing atribut ini kan gitu ya. Oke. All product have a waist size. Di sini ada waist. Okay. Dress and shirt have a hem. Nah, berarti di sini ada hem. Atribut yang spesifik ya. Shirt hem. Dress and blouse have a chest size. Nah, ini ada hem, ada chest. Blouse ini juga punya chest. Nah, jadi seperti ini kurang lebih ada beberapa atribut yang ada di superclass. Itu nanti semua subclassnya dia juga punya atribut ini. Tapi ada atribut-atribut tertentu yang dia dimiliki hanya oleh subclass saja. Ya. Jadi seperti itu pembahasan slide ini. Kita akan lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.